Menuju Syam. Kemudian dikabarkan bahwa di Syam itu sedang terjadi wabah penyakit taun. Kemudian Umar itu tetap akan datang ke sana. Diberilah ia nasihat oleh Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza sami'tum bi ardin wa idza sami'tum bihi bi ardin," kalau kamu mendengarkan wabah itu ada sebuah daerah, fala tadkhulu fala taqaddamu alaih, janganlah kamu masuk ke tempat itu. Wa idza waqa bi ardin wa antum biha, kalau kamu berada di negeri di situ ada wabahnya, fala takhruju firaran minhu, janganlah kamu keluar. Pernah satu ketika seorang khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan, seorang raja yang memiliki sisi lain dari kehidupannya. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu ketika terjadi wabah penyakit taun, dia melarikan diri dengan membawa perbendaraannya. Seorang khalifah namanya Abdul Malik itu diingatkan oleh seseorang. Dia mengatakan, la yanfa'ukumul firar in farartum, kata Allah dalam surat Al-Ahzab, tidak akan bermanfaat bagimu meskipun kamu kabur. Kemudian kembalilah Abdul Malik bin Marwan itu ke tempatnya, karena Rasulullah SAW sudah bersabda, kalau di satu tempat itu ada wabah penyakit, jangan keluar darinya, tidak ada manfaatnya meskipun keluar dari tempat itu. Di balik itu banyak rahasia nubuwah yang tersembunyi di balik sabda Rasulullah itu. Baik, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Mengapa seorang itu dilarang masuk ke tempat tersebarnya penyakit? Banyak Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan alasan-alasannya. Di antaranya adalah agar kita menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita akan terkena wabah penyakit itu. Kedua, bahwa kita itu dianjurkan untuk menjaga kesehatan, yang kesehatan itu merupakan pokok modal kehidupan kita. Kemudian dengan kita tidak datang ke tempat yang terjangkit wabah itu, kita tidak bersanding dengan orang yang terkena wabah yang menyebabkan kita akan tertular. Yang itu semua itu terinspirasi dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa Rasulullah bersabda, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian itu berangan-angan ketemu musuh. Jadi ketika di depan itu ada musuh berupa penyakit, la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan ketemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru fasbutu, kalau sudah ketemu dengan penyakit itu, fasbiru, sabar, fasbutu, teguhlah. Itu hadis sahih. Itu alasan mengapa seorang itu dilarang untuk masuk ke tempat yang terjangkit wabah itu tadi. Dan ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, selanjutnya hikmah mengapa kita dilarang keluar dari tersebarnya wabah penyakit itu. Kenapa kok kita disuruh tinggal di tempat itu? Bukankah itu berbahaya? Itu dijelaskan oleh para ulama. Pertama, sekiranya manusia itu keluar berbondong-bondong, niscaya orang-orang lemah itu tidak akan bisa mengikuti. Misalnya sekarang orang terjangkit di Wuhan, yang akan sanggup keluar dari Wuhan itu hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki fisik yang kuat, orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki itu tidak akan mampu keluar. Selain itu, bahwa keluarnya seseorang dari tempat wabah penyakit itu akan menyebabkan wabah penyakit itu semakin menular ke tempat-tempat yang lain. Juga dengan menetapnya seseorang di tempat wabah itu mengajarkan kepada dia tentang keimanan kepada Allah.
bahwa segala sesuatu itu jika tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi, dan jika sudah ditakdirkan oleh Allah maka tidak akan lari kepada orang lain. Jadi itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang ketika dia sudah terkurung dalam satu wabah penyakit untuk dia keluar dari tempat tinggalnya. Baik, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya, bagaimana Islam menyikapi wabah penyakit? Yaitu Islam mengajarkan sabar, ya, bagi orang-orang yang sudah terjangkit. Di Solo kabarnya sudah, itu Allahu alam sudah terbukti atau belum, tapi dicurigai sudah dibawa ke rumah sakit Mawardi untuk diperiksa. Apabila seseorang itu sudah terkena penyakit, ya, maka Islam mengajarkan kepadanya untuk sabar. Untuk sabar. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Rasulullah mengatakan annahu kana adaban. Taun itu adalah adab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Faja'alahu rahmah lil mu'minin, tapi dia rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin, tidaklah seorang hamba itu yaqa'ut taun, dia terkena taun, ya, fayamkuthu fi baladihi sabiran, kemudian dia tinggal di tempatnya dalam keadaan sabar, ya, dan dia menyadari bahwa apa, ya, yang tidak bakal menimpanya, tidak ditakdirkan tidak akan menimpanya, dan apa yang ditakdirkan pasti akan menimpanya, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid. Ya. Jadi hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan kepada orang yang sudah berada di tempat terkurung oleh wabah penyakit itu untuk sabar tinggal di tempat itu. Nah, kemudian selanjutnya Islam mengajarkan kepada kita untuk wiqayah wal himayah, maksudnya menjaga diri dengan apa? Dengan banyak doa-doa. Sampai seorang ulama menulis satu kitab khusus judulnya Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Saya punya kajian khusus membahas kitab Hisnul Muslim di daerah Karanganyar. Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Persoalan-persoalan yang dianggap sepele, remeh, ternyata itulah yang menjadi benteng kekuatan bagi seorang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru minal isti'adah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali memohon perlindungan kepada Allah minal baros, dari penyakit baros, penyakit sopak, wal junun, dari gila, wal judam, dan dari kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Begitu hadisnya. Kemudian jadilah lafaz doa, nah, Allahumma inni a'udzubika minal baros, ya Allah aku berlindung dari baros, wal junun, berlindung dari gila, wal judam, berlindung dari kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya, barang siapa membaca man qala bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak akan memberi mudarat, ma'asmihi, ketika namanya disebutkan, syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia baca 3 kali, salasa marrat, lam yusibhu faj'ah, dia tidak akan ditimpa oleh faj'ah, bala yang tiba-tiba tidak akan ditimpa, kata Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkan hal itu, ya. Beliau juga mengajarkan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki, ya, mengatakan, ya Rasulullah, ma laqaitu min aqrabin
la dagatnil barihah. Wahai Rasulullah, kenapa kok tadi malam saya disengat kalajengking? Kata Rasulullah, amalau kuta hina amsaita. Coba tadi sore kamu mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kamu tidak akan disengat kalajengking, kata Rasulullah. Jadi wiqayah, benteng-benteng diri itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sepele yang disepelekan oleh kaum muslim ternyata itu menjadi benteng yang sangat kuat, benteng gaib yang sangat kuat bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ya, doa-doa. Rasulullah mengajarkan untuk membaca qul huwallahu ahad, muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq ya. Barang siapa yang membaca itu, dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungannya dari segala mara bahaya. Itu semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin ya, Islam dalam menyikapi wabah penyakit, Islam mengajarkan untuk berobat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan kepadanya obat. Ya, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali penyakit itu diiringi dengan obatnya. Ini memberikan harapan kepada orang-orang yang terkena penyakit untuk semangat dalam menyembuhkan dirinya, karena Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan penyembuhnya. Kemudian hadirin, apakah wabah penyakit seperti corona itu adalah azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Secara umum namanya wabah penyakit itu sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Rasulullah mengatakan bahwa taun itu adalah azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan dia menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan tentang penyakit taun itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa adzabun, dia itu adalah azab, au zajrun, atau peringatan yang diutus oleh Allah kepada sekelompok Bani Israel. Jadi dari sini kita ketahui bahwa wabah penyakit itu bahagian dari siksa Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang zalim. Di sisi lain dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian bagaimana orang yang wafat karena penyakit corona, apakah dia mati syahid? Begini ikhwan sekalian ya, saya perlu membuka wawasan bahwa memang taun itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana corona itu tidak menutup kemungkinan adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setiap orang yang terkena taun atau terkena corona itu dianggap orang yang terkena azab? Itu perlu kita pandang secara bijaksana. Ya. Maksud saya begini ya. Saya sampaikan data fakta bahwa pada masa dahulu pernah terjadi taun namanya taun Amwas pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang wafat pada masa ini itu adalah sekitar 30.000 nyawa manusia wafat pada taun Amwas di Syam. Di antara yang wafat orang-orang senior, sahabat Rasulullah, Abu Ubaidah bin Jarrah itu wafat karena taun. Ya, dalam sejarah. Bilal bin Rabah, tukang adzan itu, muadzin yang telapak sandalnya didengar oleh Rasulullah, itu wafat karena penyakit taun Amwas. Fadl bin Abbas, anaknya Al-Abbas, itu juga wafat karena penyakit taun. Muadz bin Jabal itu wafat
karena penyakit taun. Yazid bin Abi Sufyan itu wafat karena penyakit taun. Abul Aswad Ad-Du'ali itu wafat karena penyakit taun, namanya penyakit taun amwas. Ya. Jadi tadi bahwa taun itu memang siksa dari Allah, tapi rahmat bagi orang beriman. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, oh corona mesti dia adalah orang mati buruk, orang mati kafir, mati apa. Tidak begitu cara memandangnya. Sebagaimana kita memandang taun itu adalah siksa dari Allah, tapi orang yang wafat karena taun ternyata banyak dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kurban taun Jarif pada tahun 69 Hijriah. Kurban anak dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak beliau itu wafat 80. Itu anaknya Anas bin Malik sendiri. Anak beliau itu wafat 80, sebagian riwayat menyebutkan 70 anaknya Anas bin Malik. Hadirin berpikir, anaknya berapa Anas bin Malik yang wafat? 80, 70. Anak beliau itu disebutkan dalam sebuah riwayat karena Rasulullah pernah mendoakan beliau, Allahumma aksir malahu wa waladahu, kata Rasul, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyak anaknya. Ketika beliau wafat, beliau itu meninggalkan anak, sebagian riwayat menyebutkan 80 anak kandungnya yang laki-laki, 2 anak perempuan, dan cucu-cucunya. Total ketika beliau wafat itu meninggalkan keturunan sebanyak 120. Anas bin Malik. Istrinya berapa? Saya tidak tahu ya, belum tahu jumlah istrinya berapa. Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya wafat sebanyak 40 anak. Anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, anaknya wafat sebanyak 40 anak pada korban taun Jarif. Anak dari Ubaidillah bin Umair wafat sebanyak 30 anak. Dari anaknya orang-orang soleh. Jadi kita memandang kurban wabah penyakit itu, memang wabah penyakit itu adalah siksa dari Allah taun itu. Tapi kurbannya itu tidak bisa dikatakan bahwa setiap kurban itu pasti dia kena azab, tidak begitu memandangnya. Sebagaimana kurban penyakit taun pada masa dahulu itu juga mengenai sahabat-sahabat Rasulullah.